إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan diwakilkan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Sains oleh Bapak Dr. Eko Wahyu Bowo MSI, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Yang kami hormati para sumber bincang matematika Bapak Ari Agustiansa. Salam kenal Pak. Selamat bergabung di agenda bincang matematika di seri 2. Pak Dimas selaku Sekretaris Program Studi Matematika, juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, panitia kegiatan bincang matematika, dan tak lupa para peserta, baik itu dari tenaga pendidik, guru, dosen, maupun peserta didik, baik murid, siswa, dan sebagainya yang sudah bergabung di link Zoom secara daring. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di bincang matematika di seri yang kedua, yang hari ini berbicara tentang penerapan matematika aktuaria di industri asuransi syariah. Dan narasumber kita merupakan salah satu praktisi yang bergerak di bidang asuransi syariah, sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana matematika dalam tanda kutip di bidang aktuaria yang ini bisa diterapkan dalam industri asuransi. Saya kira yang kedua, permohonan maaf pada kesempatan kali ini Pak Dekan berhalangan hadir, dan ya menyampaikan salam kepada semua yang ada di ruang Zoom meeting ini. Selanjutnya secara pribadi saya berharap
semua yang hadir bisa berpartisipasi dan juga bisa mendapatkan banyak hal dan manfaat dari diskusi kita terkait dengan penerapan matematika aktuaria ini di industri asuransi syariah. Saya ucapkan selamat mengikuti. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baiklah Bapak Ibu, para hadirin selanjutnya acara inti yang akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Dimas Kukuh Nurrahim MSI, kepadanya disilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan 1, Bapak Dr. Eko Wibowo yang telah berkenan memberikan sambutan pada kegiatan Bincang Matematika seri 1 D2 ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan, menyampaikan CV dari pemateri kita pada hari ini. Iya, baik. Selamat datang Pak Ari. Gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak. Oke. Iya, baik. Bapak Ari Agustiansa, nama lengkap bergelar SSI FSAI ya, FIIS. Mohon maaf kalau nanti dalam pembacaannya saya ada kesalahan. Beliau lahir di Jakarta 22 Agustus 1990. Statusnya menikah, kemudian saat ini berdomisili di Bogor ya, di kota Bogor ya, gitu ya. Kemudian beliau saat ini bekerja di PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia ya sebagai seorang aktuaris ya, karena tadi sudah bergelar SFSAI itu ya, suatu gelar yang sangat prestisius tentunya ya. Nanti juga akan diceritakan mungkin bagaimana pengalaman beliau. Nah, sejarah pendidikan beliau di sini menempuh SD di SD Negeri 13 Jakarta, SMP dan SMA-nya di Jakarta juga ya, yang kebetulan satu sekolah dengan saya ini. Jadi bukan orang asing sebenarnya, bahkan pernah sebangku kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Saya lupa pas kelas berapa, tapi kayaknya kita pernah sebangku ini. Lalu beliau melanjutkan studi sarjana di Departemen Matematik Institut Pertanian Bogor, mengambil S1 Matematika ya. Setelah itu beliau berkecimpung menekuni apa namanya pengalaman kerja di bidang aktuaria sehingga mencapai gelar yang dimaksud tadi. Skills beliau di sini ada sebagai product pricing, data analis, ya. Lalu ada beberapa bahasa pemrograman yang beliau kuasai seperti Java, Python, Go, Julia. Ini menarik sekali ya. Nanti juga mungkin bisa diceritakan Pak, mohon izin dari masing-masing ini seperti apa kaitannya dengan matematika. Beberapa seminar juga beliau telah ikuti. Yang terbaru ini ada ya, Fit Indonesian Actuary Summit ya 2022. Lalu ya ini beberapa pengalaman kerja beliau ya yang sekarang sebagai appointed actuary di PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Baik, mungkin langsung saja kita ajak pemateri kita untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan Pak Ari, waktu dan layarnya diberikan. Ya, terima kasih Pak Kukuh sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share terlebih dahulu ya. Sebentar Pak, saya... Oh, sudah bisa ya? Oke, Sudah ya? Ya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, serta Bapak Ibu semuanya.
Perkenalkan, saya Arya Gustiansa. Di sini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan penerapan matematika aktuaria di asuransi syariah. Nah, ini sedikit CV dari saya ya. Jadi, seperti tadi moderator sampaikan, saya pendidikan S1 di Matematika Institut Pertanian Bogor. Saya memiliki sertifikasi FSAI, ya, Fellow di Satuan Aktuaris Indonesia. Saya juga merupakan Fellow di Islamic Insurance Society. Itu ahli di asuransi syariah. Nah, ini pengalaman-pengalaman saya sebagai aktuaris perusahaan di ASKI, PT Asuransi Syariah Bogor Indonesia, dan saya saat ini juga sebagai rekan ya di kantor konsultan aktuaria. Biasa kita singkat dengan KKA, Eri Hariri, dan rekan. Nah, selanjutnya ini eh, bahasan-bahasan yang akan saya bahas ya. Jadi sebelum saya membahas tentang penerapan matematika aktuaria di asuransi syariah, saya ingin menjelaskan dulu seperti apa asuransi syariah itu. Terus selanjutnya saya akan ingin menjelaskan terkait akad-akad yang digunakan ya di asuransi syariah. Nah, selanjutnya saya ingin mengenalkan dulu ya terkait profesi aktuaris, yang mana sebenarnya sih udah lumayan ya di beberapa universitas itu terdapat jurusan aktuaria, cuman saya ingin lebih memperkenalkan lagi gitu. Terus selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit konsep matematika aktuaria ya yang mungkin akan biasa dibahas di perguruan tinggi. Nah, baru terakhir saya ingin jelaskan penerapan matematika aktuaria di asuransi syariah. Pertama, apa itu asuransi syariah? Jadi, kalau kita melihat regulasi ya, jadi dasar hukumnya itu ada dua. Jadi, kalau asuransi syariah itu selalu itu kita mengacu kepada fatwa ya, dan kedua itu baru undang-undang. Jadi, fatwa yang menjelaskan tentang asuransi syariah itu dikemukakan penyantum dalam fatwa DSN ya, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, di sana didefinisikan bahwa asuransi syariah dalam kurung takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad dalam kurung perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, selanjutnya di undang-undang kita punya Undang-Undang nomor 40 ya tahun 2014 tentang perasuransian. Didefinisikan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Jadi di atas sama bawah ini kita bisa melihat ya ada kesamaan ya, yaitu terkait dengan ini ya, terkait dengan tabaru ya atau tolong menolong ya. Jadi prinsipnya memang asuransi syariah itu kita bukan jual beli ya, jadi kita itu tolong menolong. Jadi konsepnya itu kalau pernah mempelajari asuransi konvensional itu adalah transfer risk, kita itu sharing risk. Jadi resiko itu bukan kita transfer ke perusahaan asuransi, tapi resiko itu kita eh, sharing antara sesama sesama peserta yang dibentuk dalam bentuk dana tabarut seperti itu. Nah, ini beberapa konsep ya di asuransi syariah. Jadi, asuransi syariah itu merupakan kesepakatan tolong menolong ya dalam kurung ta'awun dan saling menanggung takaful di antara sesama peserta. Dan pengelola atau perusahaan asuransi itu hanya bertindak sebagai pengelola dana tabaru. Nah, selanjutnya untuk kontribusi, nah kita mengenal nama terminologi itu kontribusi. Kalau di asuransi konvensional itu biasa kita sebut premi. Jadi kan orang peserta atau tertanggung itu kan membayar premi ya. Nah, kita sebut itu sebagai kontribusi. Nah, itu akan kita masukkan dalam dana tabaru dan dana tanahut. Dan selanjutnya dipenuhinya akad dipenuhinya prinsip keadilan dalam kurung adil, dapat dipercaya dalam kurung amanah, keseimbangan tawadum dan kemaslahatan maslahat dan keuniversalian sumul. Jadi memang kita nggak boleh semata-mata itu ya udah kita burning bisnis gitu ya. Kita harus
memperhatikan prinsip-prinsip yang seperti ini ya, karena ini itu juga di Islam ya. Selanjutnya, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, misalnya ketidakpastian atau goror, perjudian atau maisir, bunga atau riba, penganiayaan atau zulm, suap atau riswah, maksiat dan objek haram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis akad ya yang digunakan di asuransi syariah. Kalau seperti saya sampaikan tadi ya, kalau di asuransi konvensional kita eh, jadi para praktisi ulama itu mendefinisikan bahwa di asuransi konvensional itu akadnya jual beli seperti itu, sehingga dengan adanya jual beli tadi, jadi kan si orang itu membayar premi ya, dengan membayar premi jadi dia kalau ada klaim itu bisa ditanggung gitu loh. Nah itu menurut ulama itu haram gitu, sehingga kita perlu mengkonversi akad-akad yang tadi di asuransi konvensional menjadi akad-akad syariah. Nah, ini akad-akad yang sudah didefinisikan ya dalam asuransi syariah. Jadi kita bagi dua. Ada akad antara sesama peserta, ada juga akad antara peserta dengan perusahaan. Nah, bedanya di sini peserta ini dalam bentuk kolektif yang sebelah kanan ini. Kalau ini peserta individu ya. Jadi antara sesama peserta itu di sini akadnya tidak boleh komersil ya. Jadi akadnya hanya dalam bentuk tabaru atau tanahur. Tabaru itu nanti dia tolong menolong ya. Ini sebenarnya hibah semuanya ya. Hibah dalam bentuk tabaru, ada juga hibah dalam bentuk tanahur. Selanjutnya ada juga akad komersil, yaitu antara peserta dengan perusahaan, itu biasa kita sebut tijaroh, yang terbagi atas tiga, ada akad wakalah bil ujroh, ada akad mudharabah, dan akad terakhir itu akad mudharabah musyarakah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga pengertian dari akad-akad sebelumnya ya. Jadi, untuk akad sesama peserta terbagi atas dua, akad tabaru dan tanahud. Jadi, akad tabaru itu adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan tujuan komersil. Sedangkan untuk tanahud adalah akad hibah sejumlah dana dari peserta individu kepada peserta kolektif untuk membentuk dana tanahud. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti kalau di asuransi syariah, kalau tabaru itu untuk yang risiko-risiko murni seperti meninggal gitu, misalkan dia cacat ataupun dia sakit seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk tanahud itu resiko-resiko yang seperti dia itu produk-produk anuitas. Jadi ketika dia misalkan udah masa pensiun, nah itu kan dia sebenarnya kan dia tidak meninggal ya, tidak meninggal ataupun tidak sakit ataupun tidak cacat, tapi dia butuh apa namanya seperti gaji gitu loh. Jadi karena itu resikonya resiko hidup, jadi itu kita ngambilkan dari dana tanahud seperti itu. Ataupun kalaupun kita bisa create produk seperti adanya pengembalian kontribusi, nah itu nanti bisa kita ngambilkan dari dana tanahud ini. Nah, selanjutnya akad antara peserta dengan perusahaan eh, ada tiga. Nah, akad sama itu akad wakalah bil ujroh. Nah, ini adalah akad antara peserta kolektif sebagai mewakil dengan perusahaan sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum yang dikuasakan dengan imbalan upah atau ujroh. Jadi si peserta kan tadi sudah memberi apa membayarkan kontribusi ya, kontribusi akan dimasukkan ke dalam dana tabaru. Nah, untuk mengelola dana tabaru itulah si peserta itu me- apa ya mau mewakilkan gitu. Jadi kamu menyerahkan kepada si pengelola atau perusahaan asuransi itu untuk mengelola dana baru tersebut. Nah, atas pengelolaan dana baru tersebut, si pengelola akan mengambil sebagian kontribusinya sebagai ujroh atau upah. Selanjutnya ada akad mudharabah. Nah, kalau akad mudharabah ini lebih ke kegiatan investasi. Jadi si dana baru yang dikumpulkan itu kan tentu ada yang sebagiannya itu dikelola sebagai dana investasi ya. Nah, si peserta itu apa sih pengelola itu boleh mendapatkan sebagian dari hasil investasinya dengan menggunakan akad mudharabah. Yang terakhir ada akad mudharabah musyarakah. Ini mirip dengan akad mudharabah di atas. Cuman ketika dananya
misalkan di dana tabaru itu belum terlalu besar gitu ya, sehingga kan kalau dananya itu tidak terlalu besar, hasil investasinya juga tidak terlalu maksimum ya. Nah, itu bisa aja dicampur antara dana punya perusahaan dengan dana tabaru. Nah, nanti hasil investasinya itu dibagi berdasarkan akad mudarobah mustaroka ini. Nah, selanjutnya ini pengelolaan kontribusi ya, atau biasa kita sebut premi ya di asuransi konvensional. Jadi peserta itu membayarkan sebesar kontribusi. Nah, dari kontribusi itu akan dipecah nih. Ini misalkan produk yang tradisional ya, yang dia hanya membayarkan ketika dia terjadi resiko seperti meninggal itu. Jadi kontribusinya itu dibagi dua antara ujroh dengan tabaru. Ini biasanya bentuknya persentase ya. Nah, dari dana tabaru ini itu nanti dikumpulkan dan nanti kan akan terbentuk akumulasi ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai klaim ya untuk ketika si peserta itu misalnya meninggal gitu, membayarkan klaim. Nah, ketika nanti si ujungnya ternyata hasil kontribusi tabaru yang dikumpulkan dikurangin klaim itu masih terdapat sisa ya. Nah, itu kita sebut sebagai surplus, surplus underwriting. Nah, nanti surplus itu bisa kita bagi lagi, kita apa namanya, kita bagi-bagi. Ada yang beberapa kita masukkan kembali ke dalam dana tabaru, ada yang kita eh, berikan ke perusahaan, dan ada juga kita berikan lagi ke peserta, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada kot ya. Jadi ketika, kan kalau tadi kejadiannya kalau surplus ya, surplus itu artinya kontribusinya lebih besar ya daripada klaim. Tapi bisa jadi klaimnya itu malah lebih besar daripada kontribusi tabaru itu. Nah, di sini dana si perusahaan itu wajib memberikan pinjaman ya, pinjaman sementara ke dalam dana tabaru yang mana nanti digunakan untuk klaim ya. Nah, tapi nanti kalau si dana tabarunya itu terkumpul lagi terus klaimnya membaik, kan nanti terdapat surplus atau itu ya. Nah, nanti itu kodnya bisa dikembalikan ke dana perusahaan. Jadi kod ini bentuknya hanya seperti pinjaman ya. Terus selanjutnya saya ingin mengenalkan profesi aktuaris. Jadi siapa itu aktuaris? Ini saya ngambil dari website ya. Jadi aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan teori matematika, probabilitas dan statistika, serta ilmu ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual pada sebuah bisnis khususnya yang berhubungan dengan risiko. Masalah bisnis tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di masa depan. Kemungkinan peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut akan terjadi, dan beberapa jumlah dana yang perlu disisihkan untuk mengatasi biaya yang muncul jika peristiwa tersebut terjadi. Jadi sebenarnya aktuaris itu mirip-mirip seperti itu ya, apa, mathematician atau statistician ya. Cuman kita itu lebih banyak lagi pengaplikasiannya. Jadi beberapa kita ambil dari teori matematika, probabilitas, dan statistika, terus kita juga eh, belajar juga tentang manajemen risiko itu. Da- Nah, aktuaris adalah orang yang telah memperoleh sertifikasi FSAI. Nah, itu adalah fellow dari Society of Actuaries of Indonesia. Kita namakan itu di Indonesianya itu sebagai PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia, atau sertifikasi lain yang diakui oleh asosiasi. Seperti itu. Nah, ini yang namanya profesi itu biasanya harus dilindungi oleh ketentuan regulasi ya. Jadi memang ada dasar hukumnya. Jadi kita itu tercantum dalam dua ya. Jadi ada POJK, POJK itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ada juga PMK, PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Jadi di POJK 69 tahun 2016 itu tentang penyelenggaraan asuransi. Jadi perusahaan atau perusahaan asuransi ya di sini maksudnya ya, atau unit syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki tenaga ahli dan aktuaris yang sesuai dengan bidang usahanya. Jadi eh, si mana si perusahaan asuransi itu ketika dia mengajukan mana ke OJK ya, izin untuk mendirikan asuransi, dia ditanyakan juga siapa aktuarnya. Kalau nggak ada, nah itu nggak boleh. Jadi berbeda dengan apa ya,
dengan perusahaan yang biasanya kan hanya yang penting punya direksi gitu ya, punya direksi, direktur utama, direktur keuangan gitu ya, terus ada karyawan. Nah ini kita nggak bisa. Perusahaan asuransi itu harus punya minimal satu ya, itu aktuaris. Selanjutnya di Peraturan Menteri Keuangan tahun 2027 tahun 2010 tentang aktuaris. Nah, di sini digambarkan bahwa aktuaris publik ya disebutnya itu terdiri atas perusahaan aktuaris pada perusahaan asuransi atau konsultan aktuaria pada kantor konsultan aktuaria. Selanjutnya, nah ini tugas dan tanggung jawab aktuaris ya. Ini saya ngambil dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Itu pertama itu adalah memastikan kualitas statistik data perusahaan. Yang kedua itu melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal. Ketiga itu merancang produk asuransi, termasuk menentukan tarif premi atau kontribusi atas profit dan profitabilitas atas produk asuransi. Yang keempat itu melakukan perhitungan cadangan teknis atau penyisian teknis perusahaan. Yang kelima itu turut serta dalam penerapan manajemen risiko di perusahaan. Yang keenam melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi di perusahaan. Yang ketujuh itu menyusun perkiraan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan. Dan yang terakhir, tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi memang cukup banyak ya tugas dari perusahaan seorang aktuaris. Nah, saya selanjutnya ingin menjelaskan terkait penerapan terutama biar saya nggak terlalu banyak ya. Kita fokus di nomor 3, yaitu merancang produk asuransi, termasuk menentukan tarif premi atau kontribusi dan profitabilitas atas produk asuransi. Ini yang akan dibahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini jumlah aktuaris di Indonesia sekarang udah cukup banyak ya dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Jadi per bulan Oktober ya tahun 2023 itu jumlah FSAI fellow ya itu sebanyak 491 orang, sedangkan ASA itu ajun. Jadi level di bawahnya fellow itu sebesar 307, yang mana ini banyak sebagian besar bekerja di asuransi jiwa ya. Tapi selain asuransi jiwa sebenarnya ada beberapa juga seperti di mana pemerintahan, asuransi sosial ya. Ini BPJS sebenarnya ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan ya. Terus ada juga di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ada di REAS, ada juga dia mengajar ya di universitas dan lainnya itu ada 40 ya. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan gambaran ya peluang profesi aktuari. Karena setahu saya kan ini pesertanya juga umum dan siswa ya, siswa Iya. SMA ya. Jadi di kita itu peluangnya cukup besar ya. Jadi saya ngambil artikel itu dari Infobank News bahwa peluang profesi aktuaris asuransi itu cukup memiliki gaji yang menggiurkan ya. Nah, di sini dijelaskan di artikel ini bahwa aktuaris itu biasanya dimulai dari sebagai aktuaris analis dengan gaji sebesar ya sekitar segini lah 4 sampai 7 juta per bulan. Nah, selanjutnya ada jenjang karir bisa dilanjutkan menjadi ajun aktuaris dengan syarat eh, sertifikasi ya. Di sini bisa 5 sampai 7 sertifikasi dan selanjutnya bisa mendapatkan gelar ASAI dengan perolehan gajinya itu kalau ASAI itu di artikel ini sekitar 10 sampai 25 juta per bulan. Nah, selanjutnya tidak berhenti seperti di situ, aktuaris bisa sampai level manajer ya dengan gaji 38 juta per bulan dan mampu mencapai 50 juta per bulan jika memenuhi level appointed actuary atau aktuaris perusahaan. Nah, selain jadi appointed actuary, ini tidak menutup kemungkinan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang aktuaria ya, itu bisa lebih tinggi lagi, bisa menjadi direktur level direksi seperti itu. Bahkan menurut informasi yang saya terima dari OJK ya, jadi direksi-direksi itu wajib memiliki pengetahuan ya terkait dengan aktuaria seperti itu. Itu gambaran aja.
Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang konsep ya, konsep matematika aktuaria yang dipelajari di perguruan tinggi. Nah, ini sebagian besar saya ngambil dari buku Bowers. Nah, jadi aktuaria itu kita tuh banyak menggunakan konsep eh, probabilita ya, peluang. Nah, di sini misalkan saya mempunyai dua istilah ya. Pertama itu age at death dan time until death. Nah, ini saya nggak terjemahin ya biar nanti nggak bingung ya ketika baca buku di Bowers-nya. Age at death itu usia saat mati ya atau meninggal. Time until death itu waktu hingga dia meninggal. Jadi pertama itu misalkan kita memiliki sebuah acak dengan nama H at death yang dinotasikan dengan X besar ya di sini ya. Nah, X besar ini nanti kalau kita belajar teori peluang tentu dia memiliki fungsi distribusi tertentu seperti itu. Jadi di sini misalkan dia memiliki fungsi distribusi fx itu peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil ya. Nah, di sini karena X-nya itu adalah usia itu kan nggak mungkin ya apa namanya negatif ya. Maka kita pilih sebarannya itu pasti yang dia positifnya apa namanya support ya, apa domainnya lah lupa lah saya. Nah, selanjutnya ada fungsi survival dari X. Nah, ini Sx itu kalau di teori peluang itu hanya merupakan satu minus Fx ya. Itu di peluang lebih besar daripada X kecil. Nah, selanjutnya kita juga tertarik dengan perubahan acak lain dengan nama time until death. Nah, itu bisa kita time until death untuk seseorang berusia X. Jadi kita tahunya itu dia udah berusia X, terus kita ingin melihat kapan dia meninggalnya gitu ya, cara teori probabilitanya. Nah, itu kita istilahkan sebagai T besar dalam kurung X. Nah, ini bukan fungsi ya, ini cuma notasi aja ya. Jadi jangan dibikin fungsi-fungsi FOG gitu-gitu jadi pusing sendiri ya. Nah, jadi fungsi distribusi dari TX, nah kita pakai eh, apa definisi fungsi distribusi biasa. Artinya FTT ini nih sama dengan peluang dari TX kurang dari T gitu ya. T itu waktu ya. Nah, dengan kita sambungkan dari H at death dengan time until death. Nah, ini sebenarnya itu peluang dari T besar X kurang dari T itu ya sama dengan 1 dikurang peluang X besar lebih besar dari X plus T ya. Artinya kan dia udah berusia X ya. Dengan syarat dia sudah berusia dari X. Nah, ini pakai definisi biasa ya, ya rumah biasa. Jadi kalau kita punya peluang bersyarat ini ya tinggal kita dibagi aja 1 dikurang peluang X lebih besar daripada X plus T dibagi X besar kurang ST. Nah, ini sama dengan 1 kurang X plus S XT dibagi SX. Selanjutnya notasi ini biasa kalau di aktuaria itu kita definisikan, kita buat notasi khusus ya. Jadi FTT ini biasa kita notasikan sebagai T QX gitu. Dan TPX itu ini sebenarnya TPX itu seperti ST ya berarti ya ST itu sama dengan 1 dikurangin TQX. Seperti itu. Nah, dari TQX itu kalau misalkan T-nya itu kita buat 1, nah ini apa kita notasikan lagi. Jadi kalau dia T-nya itu sama dengan 1, ini T-nya itu hilang gitu loh. Jadi kita hanya punya QX, yaitu peluang seseorang berusia X meninggal dalam 1 tahun. Terus ada PX, yaitu peluang seseorang berusia X hidup hingga usia X plus 1. Gitu. Nah, nilai QX dan PX inilah yang banyak kita gunakan di aktuaria ya. Jadi si nilai QX itu kita buat sebagai bentuk tabel ya, bentuk tabulasi yang selanjutnya kita biasa sebut sebagai mortality table atau tabel mortalitas. Nah, mortality table itu sangat berguna bagi aktuaria untuk menghitung untuk perhitungan-perhitungan aktuaria seperti tarif premi, cadangan teknis dan lain-lain. Nah, ini contoh bentuk mortality table-nya. Jadi di sebelah kiri itu ada X ya. X itu kan usia ya. Di sini contohnya usia 38 sampai 41. Nah, di sini QX-nya. Nah, itu beberapa itu dibedakan. Ini artinya dia berdasarkan gender.
Ada laki-laki, perempuan. Nah, ini nilai QX dari masing-masing. Ada juga yang lebih kompleks lagi, dia membedakan smoker dan non-smoker ya. Itu tergantung apa namanya, tergantung kita punya datanya seperti itu. Nah, selanjutnya Indonesia ya sudah beberapa kali mendevelop ya tabel mortalitas. Jadi pertama itu kita punya TMI 1 itu di tahun 1993. Nah, di sini dia masih unisex ya. Jadi dia nggak berdasarkan perbedaan laki-laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya di TMI 2 tahun 99, nah ini sudah dipecah nih. Ada laki-laki perempuan. Nah, setelah sekian lama 2011 baru di-develop lagi itu TMI 3. Nah, terakhir itu di tahun 2019 ini nih. Kita develop lagi TMI 4. Nah, dan apa ya? Untuk membangun apa namanya mendevelop ini sebenarnya nggak terlalu apa ya cukup kompleks ya karena mungkin kalau Pak Kuku tahu ya kita itu kerjasama dengan Ready ya jadi di tahun 2009 itu kita kerjasama dengan Kanada ya kalau nggak salah ya ada dari Kanada itu ada Project Ready nah itu salah satu dari project itu membantu Indonesia untuk mendevelop tabel mortalitas dan juga tabel morbidita untuk critical illness. Tuh. Nah, selanjutnya eh, kita ingin membahas tentang apa eh, perhitungan premi. Nah, saya mulai dari contoh berikut ya. Jadi misalkan kita ingin membuat produk asuransi dengan yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Pertama itu masa asuransinya 2 tahun. Terus di sini ada manfaat meninggal ya. Di mana kalau dia si tertanggung itu meninggal akan mendapatkan 1 juta rupiah. Terus cara pembayarannya itu preminya 2 tahunan ya. Artinya si peserta itu wajib membayar itu eh, bisa sampai 2 kali seperti itu. Nah, agar mempermudah perhitungan, kita asumsikan si tertanggung itu berusia 40 tahun, terus tingkat diskonto itu 6% per tahun, dan manfaat yang dibayarkan itu di akhir tahun ya, karena kita ingin menggunakan sebaran diskret ya. Nah, selanjutnya kita coba hitung premi dari produk asuransi di atas. Nah, ini untuk mempermudah kita diketahui kita menggunakan TMI 4 ya. Kalau kita lihat tadi di mana? TMI 4 di sini QX-nya itu 0,00173 itu. Nah, di sini ya kita menggunakan TMI 4 tahun 2019 yang laki-laki ya. Sehingga QX-nya itu seperti ini dan PX-nya itu tinggal 1 min QX itu. Nah, untuk menghitung premi beberapa apa ya beberapa definisi perlu kita ketahui ya. Pertama itu ada namanya actuarial present value ya. Jadi kalau kita baca di buku matematika aktuaria eh, karangan Bowers ya. Jadi kita itu pertama itu mempelajari tentang actuarial present value. Nah ini contohnya saya membuat timeline karena tadi produk asuransinya itu sampai dengan 2 tahun. Nah ini saya bikin titik-titik nih. Jadi pertama itu titik ketika T sama dengan 0, artinya awal kontrak asuransi. Nah, selanjutnya ada T sama dengan 1, ini akhir tahun pertama. Dan ini T sama dengan 2 di akhir tahun kedua. Nah, ini misalkan kalau ketika dia meninggal kan akan ada pembayaran sebesar 1 juta ya di akhir tahun ya. Jadi di T sama dengan 1 itu ada 1 juta dan T sama dengan 2 itu 1 juta. Nah, kalau kita melakukan present value ya, kan kalau di nanti mungkin kalau teman-teman SMA ya, yang masih SMA itu mempelajari tentang present value ya. Jadi nilai 1 juta yang ada di akhir tahun ke-1 itu bisa kita bawa ke depan nih. Jadi nilainya itu kita kalikan dengan faktor diskonto. Nah, di sini kan kita ada asumsi ya tingkat diskonto ini 6% per tahun. Jadi nilai diskonto dari 1 juta di akhir tahun pertama itu adalah ini 1 juta dikali 1 dibagi 1 plus 6%. Nah, tuh cuman di sini kan belum pasti nih. Ini persen value-nya berlaku jika peserta meninggal di akhir tahun ke-1. Nah, kalau di peserta meninggal di akhir tahun kedua, itu persen value-nya akan berbeda. Jadi persen value-nya
adalah 1 juta kali 1 dibagi 1+6%. Nah, di sini tidak ada ya, tidak ada pembayaran, tidak ada present value dan nolnya untuk selainnya. Nah, ini kita definisikan sebagai variabel perubahan acak yang baru, itu kita namakan Z besar. Nah, sehingga nilai ekspektasi dari Z ya, atau nilai harapan dari Z, itu kita tinggal kalikan nilainya dengan probabilitasnya. Pertama itu 1 juta dikali 1+6% dikali Q40. Q40 itu peluang seseorang berusia 40 meninggal di akhir tahun pertama, terus ditambah 1 juta dikali 1 dibagi 1+6 kuadrat dikalikan. Nah, P40 itu peluang seseorang hidup. Jadi dia hidup dulu sehingga akhir tahun kedua, awal tahun kedua, tapi dia meninggal hingga akhir tahun kedua. Itu kita notasikan sebagai P40 dikalikan Q1. Nah, ini kalau kita mengacu ke tabel mortalita yang ini, nanti kita dapatkan, oh ya kita coba grouping dulu ya. Jadi ini kan 1 juta kita keluarin. Nah, ini dikalikan dengan ini. Nah, ini di notasi aktuarianya itu kita biasa sebut A besar 1/42 ini nih. Mungkin nanti kalau sudah belajar mungkin akan tahu lah tentang notasi ini ya. Nah, di sini kalau kita masukkan nilai tabel mortalitas yang sebelumnya, didapatkan A42 ini sebesar 0,003347. Nah, selanjutnya ada istilah terkait dengan anuitas hidup ya, atau life annuity. Jadi kalau tadi ini actual percent value itu kita melihat dari segi pembayaran manfaatnya, life annuity itu kita lihat sebagai pembayaran preminya. Nah, jadi timeline yang dibuat itu mirip sama yang sebelumnya, cuman kita lihat dari sisi premi. Nah, kalau misalkan premi, di sini nanti kan si peserta itu akan membayar sebesar P nih, premi P di awal, nah nanti selanjutnya di akhir tahun pertama dia akan membayar P, di T sama dengan 1 ya. Nah, di akhir T sama dengan 2 dia nggak bayar lagi. Seperti itu. Nah, persen value dari pembayaran premi ini, itu kita notasikan sebagai Y besar. Nah, nilainya P ketika di awal tahun, dan selanjutnya itu nilai persen value-nya itu P dibagi 1+6%. Jika peserta hidup hingga akhir tahun kedua 0 dan selainnya. Nah, nilai expected dari Y ini kita buat seperti sebelumnya ya. Jadi nilainya dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, probabilitas si orang itu hidup di tahun pertama itu kan 1 ya. Jadi ini kita langsung saja expected dari Y sama dengan P ditambah P dibagi 1+6% dikalikan peluang dia hidup nih. Ini P40. Nah, ini kita keluarkan P-nya sehingga didapatkan P kali 1 tambah 1+6% dikali P40. Nah, ini kita eh, notasikan untuk yang sebelah kanan ini sebagai A kecil titik 2 nih, 42 S. Dikalikan P, sehingga kita dapat, kalau kita menggunakan tabel mortalitas yang sebelumnya, kita dapat A kecil 2, 42 itu sebesar 1,941764. Nah, selanjutnya konsep benefit premium ya, atau premi manfaat ya. Jadi, misalkan kita definisikan lagi perubahan cek loss ya. Loss itu kerugian yang kita notasikan dengan L besar sebagai berikut. Jadi, kita definisikan loss itu terjadi ketika apa? Ketika percent value dari manfaat yang dibayarkan itu, ya, present value dari manfaat yang dibayarkan itu kan lebih besar gitu dari present value dari manfaat yang dibayarkan. Nah, ini kita definisikan dulu. Jadi, L itu sama dengan PV, present value dari manfaat yang dibayarkan, dikurangi present value dari premi yang dibayarkan. Nah, ini present value dari manfaat yang dibayarkan ini udah kita bahas sebelumnya, itu kan sebesar sebagai Z ya. Selanjutnya, untuk present value dari premi yang dibayarkan itu sebagai Y. Sehingga L itu kita bisa definisikan sebagai Z besar dikurangi Y besar. Nah, kalau kita belajar teori probabilitas, kalau kita nilai expected dari L besar, yaitu sebenarnya sama dengan expected dari Z dikurangi expected dari Y. Selanjutnya, kita
mempertimbangkan adanya prinsipal ya. Jadi beberapa prinsip kalau kita baca di BOOS itu ada namanya equivalence principle ya. Jadi di equivalence principle itu kita asumsikan nilai expected dari L besar itu sama dengan 0. Sehingga didapatkan berarti expected dari Z besar dikurang expected dari Y besar itu sama dengan 0. Nah, ini nilai expected dari Z itu kan 1 juta dikali A besar ya, 42, dikurangin P dikali A kecil 42, sama dengan 0. Nah, ini pakai aljabar sederhana aja, sehingga didapatkan P itu premi yang mau kita cari, itu sama dengan 1 juta dikali A besar 140,22 dibagi A kecil titik 240,22. Nah, ini nilai yang di atas ini biasa kita eh, notasikan kembali ya. Nah, itu sebagai P. Nah, ini di sini kita notasikan kembali sebagai P140,22. Nah, ini kita masukkan nilai tadi yang kita dapat ya. Atas dan bawah ini kan sudah kita dapat. Nah, ini kita tinggal hitung saja. Jadi nilai preminya untuk contoh satu tadi itu sebesar 1.723. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan nggak, atau saya lanjutkan dulu aja ya. Ya, Jadi nanti di kan akhir. kalau tadi kalau tadi kan hanya sebesar konsep aja ya. Di sini kan tentu kita kan tidak ini kan simpel-simpel aja ya, asumsi-asumsi yang kita ada punya ya. Nah, sedangkan kalau di prakteknya tentu banyak faktor-faktor, banyak asumsi-asumsi yang perlu kita pertimbangkan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tahapan dalam pricing karena kan kita mau melihat ya penerapan aktuarianya dari sisi pricing aja. Nah, jadi tahapan-tahapannya seperti ini. Pertama itu kita eh, membuat spesifikasi produk. Kedua itu penetapan asumsi. Ketiga itu ada penetapan kontribusi. Selanjutnya yang paling penting itu di nomor 4 itu ada profit testing. Yang kelima itu dokumentasi dan monitoring. Nah, pertama itu pembuatan spesifikasi produk. Nah, dalam menghitung tarif kontribusi, bagian aktuaria harus terlebih dahulu mengetahui spesifikasi produk yang telah dibuat oleh bagian pengembangan produk. Nah, spesifikasi produk tersebut itu terdiri dari ketentuan yang ada pada produk seperti nama produk, jenis produk, manfaat asuransi, ketentuan underwriting, dokumen klaim, pengecualian, dan lain-lain. Nah, ini saya coba contohkan ya. Spesifikasi produk. Nah, nih, misalkan ini spesifikasi produk tahun berjangka ya. Jadi di sini tuh ada beberapa keterangan ya. Pertama itu misalkan kita namakan nama produknya itu tahun berjangka. Terus selanjutnya deskripsinya itu tahun berjangka adalah produk asuransi jiwa kumpulan syariah yang dirancang untuk memberikan manfaat meninggal dunia. Nah, ini sih kalau bisa deskripsinya itu sejelas mungkin ya, biar kita tahu eh, kita tuh mau ngapain bikin produk. Terus selanjutnya jenis asuransinya itu term life, artinya dia asuransi berjangka ya, kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini merupakan produk kumpulan, dan ini juga produk basic, bukan produk rider. Resiko yang diasuransikan itu adalah meninggal dunia, mata uangnya rupiah, pemegang polisnya adalah masyarakat umum, pesertanya juga masyarakat umum. Nah, ini ketentuan underwriting, automatic cover, artinya kita tidak melakukan seleksi atas peserta yang akan masuk asuransi. Cuman kita mensyaratkan calon peserta itu harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan juga tidak dalam perawatan dokter, baik rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit, dan tidak sedang menderita penyakit akut. Ini perlu ya, karena yang namanya asuransi itu kita kan juga eh, apa ya, kita kan juga tuh ada tujuan komersilnya ya, bukan apa ya, bukan kayak charity ya. Jadi kita mau eh, peserta yang kita diasuransikan ke kita itu baik-baik gitu resikonya, jangan sampai nanti ternyata mereka penyakitan. Nah, kalau penyakitan banyak penyakit gitu ya, kan resiko meninggal dunianya akan jadi lebih tinggi. Nah, itu bisa nilai klaimnya akan jadi semakin parah. Sedangkan kan si perusahaan asuransi syariah itu kan sebagai pengelola ya, pengelola dana baru ya, yang mana
kita kan diberikan apa ya? Diberikan mandat ya dari pemegang data baru untuk menjaga data baru itu sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, ini ketentuan produk ada usia masuk. Nah, ini misalkan usia masuknya itu minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun. Dan usia masuk ditambah masa asuransi itu 67 tahun. Nah, ini manfaatnya apabila peserta meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan dalam masa asuransi, maka penerima manfaat atau yang ditunjuk akan dibayarnya sebesar 100% uang asuransi dan kemudian asuransi berakhir. Nah, di sini ada uang asuransi itu sebesar 1 juta, artinya ketika si peserta itu meninggal, itu akan mendapatkan 1 juta ini. Nah, di sini ada masa asuransi 2 tahun, cara pembayaran kontribusi tahunan. Nah, selanjutnya ada tarik kontribusi. Tentu si bagian product development itu masih belum, mungkin di sini masih belum tahu ya, tarik kontribusinya berapa, ujung pengelolaannya berapa. Nah, inilah nanti tugas dari bagian pricing untuk menentukan berapa kira-kira tarik kontribusi dan ujrohnya. Di sini ada keterangan komisi, jadinya memang sudah di state ada komisi untuk setiap pemasaran produk ini sebesar 20%. Nah, ini di tahun pertama aja ya. Selanjutnya ada keterangan-keterangan lain seperti berakhirnya asuransi, ada dokumen pengajuan klaim, ada juga pengecualian. Nah, kalau pengecualian ini kondisi-kondisi ketika peserta itu meninggal tapi tidak bisa kita bayarkan ya. Nah, hal-hal seperti ini. Ini contohnya di peserta itu bunuh diri, perawatan buatan melawan hukum dan sebagainya ya. Nah, ini tentu akan sangat berat ya ketika misalkan ini nggak kita tetapkan. Jadi misal si peserta bunuh diri, nah ini kan wajib kita bayar ya. Nah, itu akan apa ya? Akan parah lagi gitu. Nah, selanjutnya ada ketentuan bagi hasil dan data baru. Ini karena kita menggunakan ketentuan akad akad mudharabah. Di sini berarti ada bagi hasil dan data baru yang mana dana bagi hasilnya itu untuk dana baru itu 70% dan perusahaan itu 30%. Selanjutnya apabila di akhir tahun itu ada surplus underwriting, surplus underwriting-nya itu akan dialokasikan ke 100% ke dalam dana baru nih. Nah, di sini pesertanya enggak 0% dan perusahaannya 0%. Nah, dari spesifikasi produk yang saya jelaskan sebelumnya, kita mau coba hitung tarif kontribusi beserta profitabilitasnya. Nah, hal yang pertama setelah kita membuat spesifikasi produk, nah itu kita perlu menetapkan asumsi. Jadi asumsi yang digunakan dalam perhitungan tarif kontribusi harus mempertimbangkan ketentuan dalam spesifikasi produk dan sesuai dengan pengalaman perusahaan ya. Jadi beberapa asumsi yang digunakan antara lain seperti asumsi ekonomi, ada asumsi biaya, ada asumsi mortalitas, dan asumsi tingkat lapse. Nah, sebelah kanan ini contoh asumsi produk tahun berjangka yang akan kita hitung ya. Di sini asumsinya itu misalkan tingkat investasi dan data baru itu 5%, investasi dan data perusahaan itu 6%, tingkat inflasi 3%. Selanjutnya ada asumsi biaya. Nah, biaya itu terdiri atas biaya akuisisi dan biaya maintenance. Jadi di sini sesuai dengan spesifikasi produknya ya, kita punya komisi ya, kita masukkan ke dalam biaya akuisisi itu sebesar 20%. Nah, di sini ada biaya maintenance, yang mana ada terdiri dari biaya yang variabel dan tetap. Tahun pertama itu sebesar 5% dan 3%, sedangkan untuk yang tetapnya itu sebesar 500 rupiah ya di sini ya, nominal dan 300 rupiah. Selanjutnya ada asumsi mortalitas. Kita menggunakan asumsi mortalitasnya itu menggunakan SMI 4 pria dengan pengalaman mortalitasnya itu 100%. Jadi kita benar-benar pakai 100%-nya itu sebagai nanti kita perhitungan kontribusi. Nah, selanjutnya ada tingkat lapse. Di sini ada lapse itu keadaan ketika si peserta itu tidak bisa ikut asuransi sampai dengan akhir seperti itu. Jadi di sini di tahun pertama itu lapse rate-nya itu 30%, di tahun kedua itu lapse rate-nya 25%. Nah, ini di bawah ini ada ketentuan yang ada di spesifikasi produk ya bagi hasil dan surplus underwriting. Nah, selanjutnya
dalam menetapkan kontribusi ya. Jadi tarif kontribusi yang ditetapkan haruslah menguntungkan ya atau profitable. Nah, profitable ini karena kita di mana syariah itu kita kan dipecah-pecah ya. Jadi kita harus mempertimbangkan keuntungan itu ya dari sisi dana perusahaan dan juga dana baru. Selain menguntungkan, itu juga kita premi yang apa tarif kontribusi yang ditetapkan juga harus bisa bersaing dengan kompetitor. Jangan sampai kita terlalu mahal seperti itu ya. Nah, tarif kontribusi yang diperoleh, tarif kontribusi itu dapat diperoleh dengan cara berikut. Pertama, menggunakan eh, formula ya, perhitungan aktuaria. Yang kedua itu kita bisa aja itu kita mendapatkan tarif kontribusi milik kompetitor untuk produk serupa. Nah, misalkan kita di produk sebelumnya kita nggak tahu tarif kontribusi milik kompetitor seperti apa, jadi kita akan melakukan formulasi dulu. Jadi, nah ini contoh formulanya, formula perhitungan kontribusi untuk produk tahun berjangka. Jadi untuk kontribusi baru ya, itu formulanya itu sama, mirip dengan yang contoh satu ya. Jadi itu sama dengan 1 juta dikalikan A besar ini dibagi A kecil ini. Nah, sedangkan kontribusi bruto itu kita harus mempertimbangkan biaya-biaya. Nah, ini saya formasikan seperti ini. Jadi 1 juta kali A42 ini kan kontribusi tabarunya, sedangkan ini kita tambahkan biaya-biaya yang bentuknya tetap ya. Nah ini kan 500 itu nih 500. Nah ini biaya tetap di tahun pertama. Sedangkan biaya tetap di tahun kedua itu kan sebesar 300. Nah cuman di sini harus kita kalikan dengan peluangnya. Nah, di sini kita ada notasi baru, ini S140. Ini sebenarnya simplifikasi dari rumus V pangkat 1 kali P40, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita bagi, ini 1 min 1 10%. 10% itu, oh sorry, ini belum ada. Oh, di sini ada nggak? Oh, di sini ada margin keuntungan ya. Kita ingin ada margin keuntungan itu sebesar 10%. Itu kita kalikan anuitasnya, ini dikurangin 20%. 20% itu artinya biaya akuisisi di tahun pertama, dikurangin 5%. 5% itu biaya variabel di tahun pertama, dikurangin 3% dikalikan E140. Sehingga setelah kita mendapatkan kontribusi bruto dan tabaru, kita bisa tetapkan ujroh. Ujroh itu sama dengan 1 dikurang kontribusi tabaru dibagi kontribusi bruto. Nah, kalau kita masukkan rumus-rumus yang sebelumnya, nah kita dapatkan kontribusi tabaru itu sebesar 1.740. Untuk kontribusi bruto kita dapatkan itu sebesar 2.830 dan ujroh itu sama dengan 1 dikurangi 1.740 dibagi 2.870. Nah, itu sebesar 38,05%. Nah, selanjutnya pada asuransi syariah, sebenarnya formula kontribusi bruto ini kita ini jadi kayak ini ya ujroh yang kita dapatkan di sini itu seperti indikasi aja ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu nih apa bisa aja nggak pakai formula yang jelimet ini, asalkan kita tahu indikasi ujrohnya seperti apa. Nah kita bisa tetapkan kontribusi bruto itu sama dengan kontribusi tabaru dibagi 1 min ujroh. Nah, ini kita ujroh di sini kita coba ambil dari yang setelah kita hitung ya sebesar 38,05%. Nah, cuman kita mau naikkan lagi sebesar 40%. Jadi nilai ujroh dapat menggunakan hasil perhitungan sebelumnya, yaitu 38,05%, atau bisa kita ubah ya sesuai dengan hal yang kita inginkan. Itu misalkan kita naikkan lagi jadi 40%. Nah, selanjutnya supaya lebih aman ya, aktuaria juga bisa menambahkan margin lagi, biar nanti kontribusinya itu lebih besar lagi gitu. Nah, misalkan saya ingin menggunakan marginnya itu 10%. Nah, ini bisa kita gunakan penambahan margin itu kalau nanti hasilnya itu ada pemburukan risiko. Nah, sehingga kontribusi bruto itu kita bisa formulasikan sama dengan kontribusi tabaru dibagi 1 min ujroh dikali 1 plus margin.
Nah, ini ujungnya 40%, marginnya itu 10%, sehingga kita dapat kontribusi bruto itu sebesar 3.191. Nah, biasanya sih kalau kita jual, tentu kita nggak bisa keriting gini ya, biasanya kita bulatkan. Nah, ini kita contoh, kita bulatkan dinilai 3.500. Itu. Selanjutnya, nah kalau tadi kontribusinya sudah kita tetapkan ya, tadi kan kita tetapkan kontribusinya itu 3.500, ujrohnya itu 40%. Nah, ini yang part yang paling penting ya, kita melakukan profit testing. Nah, untuk mengetahui tarif kontribusi yang telah ditetapkan menguntungkan atau tidak, kita perlu melakukan pengujian terhadap tingkat profitabilitasnya. Nah, profit testing dilakukan dengan cara membuat proyeksi arus kas berdasarkan asumsi dan tarif kontribusi yang telah kita buat. Nah, di sini contoh profit testing ya. Jadi saya melakukan proyeksi arus kas. Di sini kita asumsikan si pesertanya itu berusia 40 tahun. Nah, di sini saya dapatkan seperti ini. Jadi kan tadi masa asuransi dari produk kan 2 tahun. Jadi kita bikin proyeksi itu dari tahun ke-1 sampai tahun kedua. Nah, itu misalkan si kontribusinya itu sekitar 3.500. Nah, tentu kan nanti si peserta itu nggak semuanya hidup ya di akhir tahun pertama ya. Ada juga yang dia itu lapse, artinya dia berhenti. Ada juga dia meninggal, sehingga total kontribusinya akan menurun nih. Yang tadinya di awal bayar 3.500, yang kedua itu sebesar 2.445. Nah, di sini kita ada proyeksi arus kas. Jadi di sini ada kontribusi tabaru. Nah, nanti kontribusi tabaru ini kita ada hasil investasinya. Nah, dari hasil investasi dana tabaru ini, karena tadi ada akad mudharabah, akan kita ini ya bagi hasil dana tabaru ke dalam dana perusahaan. Selanjutnya ada klaim meninggal. Nah, di sini ada kenaikan penyelesaian teknis, ada subversi margin, surplus. Nah, ini surplus sesuai dengan ketentuan yang ada di produk ya. Nah, ini karena surplusnya itu semua 100% ke dalam dana baru, maka di belah kanan 2 ini nih, ini kita 0 nih. Kalau di isinya itu ada surplus, nanti kita ini ada nilainya nih. Nah, terakhir itu akumulasi dana barunya seperti ini. Nah, di syariah itu kita membuat proyeksi itu harus beberapa dana yang beda dengan di asuransi konvensional. Selain dana tabaru itu kita bikin proyeksi arus kasnya, kita juga harus membuat proyeksi arus kas di dalam dana perusahaan. Nah, ini contohnya yang kuning ini ya. Jadi ujroh di tahun pertama itu 1.400, ujroh itu tahun kedua itu 979. Nah, di sini ada pembayaran komisi sebesar 700 ya, ini minus ya. Terus selanjutnya ada biaya-biaya. Nah, selanjutnya dari sini kan kita bisa hitung profitnya berapa. Dari profit ini kita juga harus menghitungkan adanya pajak. Nah, sehingga kita dapatkan laba setelah pajak. Laba setelah pajak. Nah, di sini tentu di dana perusahaan juga kita harus mencanangkan untuk solvency. Nah, di sini ada kenaikan atau penurunan solvency margin. Nah, selanjutnya dari pengurang nih laba setelah pajak dikurangin mana? Dikurangin untuk solvency. Nah, ini kita baru kita sebut ini return earning ya. Apa? Bukan distributable earning. Jadi laba yang dapat dibagikan. Nah, di sini setelah kita dapatkan proyeksinya, barulah kita dapatkan nilai percent value-nya. Jadi di sini saya hitung ya percent value dari kontribusi, saya juga hitung percent value dari akumulasi dana baru, saya juga hitung percent value dari profit. Nah, di sini ada istilah lagi di aktuaria ya, ada namanya annualized premium equivalent ya. Jadi premi yang disetahunkan ya, atau APE. Nah, itu nilai premi di tahun pertama aja. Nah, ini kan 3.500 nih. Nah, sehingga kita hitung ini nilai-nilai mana profitabilitasnya. Yang pertama itu ada new business value ya atau NBV. Itu merupakan percent value dari profit dibagikan dibagi dengan APE. Nah, selanjutnya ada profit margin. Profit margin itu percent value dari profit dibagi percent value dari kontribusi. Selanjutnya di sini ada sebenarnya
kalau yang ketiga ini nggak ada istilah khusus ya, tapi saya sebut sebagai hasil underwriting atau underwriting result. Nah, ini merupakan percent value dari akumulasi dana baru dibagi percent value dari kontribusi. Nah, ini kita buat arus proyeksi arus kas untuk peserta berusia 40 tahun. Nah, gimana kalau dia perusahaan usianya itu berbeda gitu. Misal kita buat usianya itu 65 tahun. Nah, kalau kita baca lihat di tadi di tabel mortalita ya, semakin tinggi usia itu nilai QX-nya itu akan semakin besar. Artinya risiko seseorang itu meninggal ketika dia berusia lebih tua itu akan lebih besar. Nah, di sini nanti ketika kita membuat proyeksi untuk peserta berusia 65 tahun, nah di sini nilai arus gas dari klaim meninggalnya itu akan lebih besar nih dibanding yang tadi usia 45 ya. Kalau 45 kita eh, hanya 1.200 ya. Sedangkan di klaim meninggal nah ini bisa sampai dengan 8.000. Sehingga di dana tabarunya itu nanti akan negatif nih di sini akumulasi dana tabarunya. Sedangkan kalau di sisi dana perusahaan mungkin nggak terlalu berefek ya, karena kan biaya itu kan tidak berdasarkan usia. Nah, di sini kita buat perhitungan yang seperti sebelumnya. Nah, cuman di sini kita dapatkan hasil underwriting-nya itu jadi negatif ya. Nah, tentu kita nggak mau ya negatif ya. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa untuk peserta dengan usia tua, hasil underwriting-nya adalah negatif. Maka dari itu kita harus melihat profit testing dengan mempertimbangkan adanya bisnis mix atau adanya bauran bisnis ya. Jadi kita punya asumsi, nah ini contoh bisnis mix. Jadi si pesertanya itu eh, terdistribusi dengan baik ya. Jadi di sini contohnya itu usia masuk 17 sampai 25 itu pesertanya itu sebesar 10%, 26 sampai 35 30%, 36 sampai 45 itu 45%, 46 sampai 55 itu 8%, dan 56 sampai 65 itu 7%. Jadi memang di sini kita lihat banyak peserta-peserta di usia rentang dari 26 tahun sampai 45 tahun ya. Nah, kalau kita masukkan tadi, kita cari nilai-nilai NBV, profit margin underwriting result untuk masing-masing usia, terus kita bobotkan dengan ini. Nah, ini kita dapatkan rata-ratanya. Jadi NBV-nya itu 10,72%, profit margin-nya itu 6,67%, dan terakhir underwriting result-nya itu sebesar 9,01%. Nah, di sini kita lihat semua nilai tiga-tiga ini itu positif ya. Artinya premi yang kontribusi yang telah kita hitung itu masih layak lah untuk bisa dijual seperti itu. Mungkin saya mau jelasin juga terkait dengan Excel-nya ya. Coba deh, biar lebih. Nah, ini saya mau coba gambarin juga terkait dengan perhitungannya ya. Jadi kalau tadi di penetapan kontribusi, karena tadi kita menggunakan rumus-rumus seperti ini ya, ada A besar, ada A kecil. Nah, ini kalau mempermudah sih di komputasinya, biasanya kita hitung dulu yang namanya komutasi ya. Jadi rumus-rumus komutasi itu biasa kita kenal sebagai ada di D besar X, C besar X, N besar X, M besar X, S besar X, dan R besar X. Nah, dari rumus-rumus ini, nah ini baru nih kita bisa mempermudah untuk menghitung yang namanya tadi tabel-tabel yang besar ini. Nah, ini kalau udah dapatkan tabel komutasinya, nah ini kita bisa dapatkan masing-masing nilainya ya. Nah, ini saya bisa langsung nih ngitung A besar X-nya itu dari N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 10. Begitu juga A kecil XN-nya dan juga NEX-nya juga bisa kita hitung. Ini semua bisa langsung kita hitung nih. Dari N sama dengan 1 sampai dengan 40. Nah, selanjutnya, nah ini pricing-nya sesuai dengan itu ya, formulasi yang ada di slide, kita dapatkan seperti ini ya. Jadi di sini eh, kita buat kontribusi brutonya itu dengan pembulatan itu sebesar 3.500. Nah, selanjutnya profit testing. Nah, ini profit testing kita itu profitabilitasnya. Jadi ini biasa kita sebut model point ya. Jadi model point itu proyeksi arus kas berdasarkan
eh, data-data yang ada suatu titik tertentu. Ini misalnya titiknya itu 65 tahun, masa asuransinya itu 2 tahun, dan uang asuransinya itu 1 juta. Tapi bisa aja suatu produk itu kita bebas gitu. Usianya bebas, boleh berapa aja, terus masa asuransinya dia juga boleh milih, bisa 1 tahun, bisa sampai 10 tahun gitu ya. Terus manfaat asuransinya juga dia bebas, bisa dia mengambil 10 juta, 1 miliar gitu. Nah, nanti kita proyeksikan berdasarkan ini ya, model poin ini. Nanti kita running nih, apa namanya, kira-kira berdasarkan bisnis mix-nya. Sini, nah nanti kan ini contohnya itu, coba ya, saya coba 17 tahun dulu. Nah, kalau 17 tahun, nah ini secara MBV-nya itu lebih bagus ya, karena kan risikonya paling kecil ya kalau 17 tahun. Nah, ini 40 tahun, nah, nanti akan berubah ya nilai itunya. Nah, terakhir kalau 65 tahun. Nah, dia akan nilai hasil underwriting-nya itu akan negatif seperti itu. Nah, setelah kita buat proyeksi, kita tetapkan dulu bisnis mix-nya. Jadi kan kita punya asumsi seperti ini ya, bisnis mix-nya berdasarkan usia masuk. Nah, dari sebaran ini kita buat aja bobot dari masing-masing. Nah, ini contohnya itu kalau untuk usia 17 tahun ya kita bagi aja 10% dibagi 9 ya. Karena kan rank di 17 sampai 25 ini ada 9 ya. Ada 9 seperti itu. Nah, ini nanti kan kalau rata-rata itu kan bobot kan harus sama dengan 1 ya, harus sama dengan 100%. Nah, ini akan kita jadikan bobot. Sehingga ini kita akan menghitung NBV, profit margin, dan terakhir itu underwriting result ya, dari masing-masing usia. Nah, ini saya bikin kalau di Excel itu ada yang namanya data table. Nah, ini nilai NBV dari masing-masing usia nih. Masing-masing usia, ini profit margin dari masing-masing usia, dan ini underwriting resultnya dari masing-masing usia. Nah, di sini kita lihat ya, ini nilainya minus ya untuk usia di atas 44 tahun. Nah, setelah kita dapatkan NBV dari masing-masing usia, nah ini kan kalau rata-rata itu kan tinggal kalikan aja ya. Tinggal kalikan dengan bobotnya gitu. Jadi ini sama dengan jumlah dari NBV dikalikan bobotnya. Ini kan udah dikali nih. I dikalikan dengan M. Seperti itu. Nah, itu untuk profitability atau profit testing. Oh iya, saya pengen nunjukin ya. Itu kan tadi kita, coba. eh, Nah, saya pengen nunjukin. Kan tadi kita udah netapin ya, berdasarkan formula, bahwa premi yang akan kita tetapkan itu sebesar 3.500. Nah, misalkan nanti, oh ada marketing gitu, oh premi kita kemahalan, bisa nggak preminya itu cuma 1.000 gitu. Nah, itu kita bisa aja nanti coba kita simulasikan, misalkan ini 1.000 ya. Nah, itu kita lihat di profit testingnya. Nah, itu ternyata kita lihat, oh ini semua negatif nih. Nah, jadi kita bisa bilang, oh ternyata kalau preminya cuma 1.000, secara hitungan aktuaria itu nggak masuk seperti itu. Jadi boleh aja si marketing itu nge-challenge kita ya untuk ituin apa namanya premi di kompetitor ya. Cuman si aktuaria itu tetap harus punya hitung-hitungan seperti itu. Nah, nanti kalaupun nanti hasil dari aktuarianya itu negatif misal ya, tentu bukan serta-merta premi yang si marketing itu kita tolak gitu. Tentu dalam dalam namanya bisnis ya, kan nggak semuanya itu dalam bentuk hitung-hitungan ya. Tentu ada perhitungan pertimbangan lain. Nah, itu bisa aja nanti ya udah oke lah kita coba eh, preminya itu 1.000. Cuman kita nanti evaluasi lah di tahun pertama seperti apa. Kalaupun nanti hasilnya baik ya nanti bisa kita lanjutkan seperti itu. Tapi kalau memang hasilnya buruk ya kita stop gitu ya. Jadi aktuaria itu memang diperlukan ya, tapi nggak semuanya itu hanya berdasarkan hitungan aktuaria. Tentu ada aspek-aspek lain ya. Kita tinggal apa ya bijak-bijak aja seperti itu.
Terus selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau kita melakukan profit testing, nah, kita perlu yang namanya melakukan dokumentasi dan monitoring ya. Jadi asumsi dan hasil pada profit testing yang sebelumnya kita lakukan itu, kita wajib melakukan monitoring ya dari waktu ke waktu. Nah, aktuaria wajib melakukan evaluasi secara berkala, itu minimal 1 tahun sekali pada produk yang dipasarkan. Hal ini untuk mengetahui apakah produk yang dipasarkan menguntungkan atau tidak. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui apakah tarif kontribusi yang ditetapkan masih layak atau tidak. Jadi kalau misalkan nanti setahun itu kan pasti kan ada pengalaman ya. Pengalaman kita lakukan apa ya perbandingan ya antara yang diasumsikan dengan actualnya seperti apa. Misalkan dari actualnya itu misalkan mortalitas. Kan kita asumsikan mortalitasnya itu 100% ya. Nah, ternyata secara actual itu mortalitasnya itu di atas itu, misal 120%. Nah, itu tentu kita akan harusnya sih melakukan repricing ya. Jadi tarif kontribusi yang ada ya harusnya kita kita hitung ulang gitu biar sesuai dengan actualnya. Nah, untuk mempermudah dalam monitoring dan evaluasi, kita perlu membuat dokumentasi atas profit posting yang telah dibuat. Nah, ini sebenarnya sih nggak ada format bakunya ya. Nah, ini saya coba buat aja. Jadi ini laporan pricing untuk produk tahun berjangka. Intinya kita cuma catat aja ya apa yang sudah dilakukan. Nah, pertama itu saya buat apa di atas itu ada asumsi-asumsi yang digunakan, terus ini perhitungan kontribusinya, ada formula dan hasilnya seperti apa, terus terakhir itu ada profit testing. Nah, di sini kan ada asumsi tambahan yaitu melakukan profit testing. Nah, ini hasil yang sebelumnya kita dapat, ini kita tinggal masukkan saja nih. Seperti itu. Jadi misalkan tahun depan, saya mau melakukan evaluasi, nah kita kan tinggal buka file ini lagi aja gitu, dibanding kita harus ngoprek-ngoprek mana file Excel-nya gitu ya. Nanti kan bingung lagi gitu, misalkan ada orang baru kan bingung lagi gitu. Nah, kalau kita dokumentasi dengan jelas, tentu ketika melakukan evaluasi jadi lebih mudah. Gitu. Jadi seperti itu eh, paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Luar biasa sekali ya, materinya sangat komprehensif sekali ya. Untuk kita semua dari mulai definisi awal, pengenalan, masuk ke esensinya, sampai ke praktiknya tadi ya sudah semua dibahas ya. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan serta bincang matematika. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada pemateri kita, dipersilakan bisa melalui raise hand ya, atau mengetikkan di kolom chat nanti akan dibacakan. Silakan. Ini lengkap sekali ya. Ini seperti saya mungkin ikut kuliah di SKS nih kayaknya tadi. Luar biasa ya. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu, silakan. Sangat bermanfaat sekali ini materinya ya. Saya sendiri eh, membuka wawasan baru deh tentu saja untuk kita semua. Eh, ya mungkin sambil menunggu Pak Ari ya, Bapak dan Ibu mungkin sambil ada yang mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Em, Sebelum kita bicara lebih lanjut ya, maksudnya terkait eh, seluruh esensinya tadi ya. Mungkin pertanyaannya bisa dimulai karena ini kan mungkin ada adik-adik dari sekolah juga ya atau bapak ibu guru yang mungkin nanti setelah acara ini bisa sharing pengalamannya kepada murid-muridnya ya. Khususnya di kelas 12 ya. Eh, Supaya nanti bisa meningkatkan ketertarikannya untuk lanjut studi ke ini ya mengambil matematika begitu ya. Nah, kalau Pak Ari sendiri mungkin gimana? Bagaimana awal ceritanya waktu Pak Ari eh, sekolah gitu ya di kelas akhir di kelas 12 sampai akhirnya menentukan pilihan apa namanya
ingin masuk ke jurusan matematika dan akhirnya menekuni eh, bidang matematika yang ini, ya, yang matematika aktuaria. Kira-kira gimana jalan ceritanya nih Pak? Supaya kita bisa sharing ke adik-adik eh, yang mungkin di taraf sekolah gitu. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Koko ya atas pertanyaannya. Jadi kebetulan memang saya sih dari kecil memang suka matematika ya. Jadi memang hobi banget dulu di mana pas lagi ketika SMP, SMA, terus juga sebenarnya juga saya kepikiran pas saya ngambil teknik gitu ya. Tapi waktu Hmm. itu di SMA saya coba iseng ya coba ngambil lah kayak apa ya PMDK ya namanya dulu ya PMDK. Kalau di Ya, IPB itu namanya PMDK. USMI. Nah kebetulan ya alhamdulillah saya diterima di apa ya di departemen matematika seperti itu. Jadi memang mungkin takdirnya seperti itu. Terus di ketika di kuliah juga kebetulan memang di IPB itu banyak dosen-dosen itu lulusan statistika sebenarnya. Jadi kan kalau mungkin kita lihat sejarahnya ya, yang namanya IPB itu memang banyak itu terkenal di statistikanya gitu. Jadi banyak lulusan dari statistika itu yang sebenarnya loncat ya ke studi lain. Nah, Hmm. salah satunya itu di matematika. Jadi memang gimana ya kalau di departemen matematika itu di IPB itu matematika serasa statistika lah seperti itu. Dan kebetulan eh sana itu ada yang namanya penyetaraan ya waktu itu ya. Mungkin eh, itu juga ya bisa juga tuh apa UIN ya kalau memang nanti mau apa kolaborasi ya dengan mana dengan PAI Persatuan Ya. Aktuaris Indonesia. Jadi beberapa mata kuliah itu kita bisa setarakan dengan ujian PAI. Nah itu saya waktu itu sih dapat penyetaraan itu sampai dua mata ujian gitu ya. Nah, selanjutnya sih saya ya kebetulan juga sih saya ikut program ini beasiswa ya beasiswa dari asosiasi. Nah, di asosiasi itu di diwajibkan ya bahwa saya harus interview di salah satu perusahaan asuransi dan kalaupun nanti hasil interviewnya saya diterima, nah saya wajib ambil. No. Itu sih saya kebetulan ya interview dan diterima, jadi saya waktu itu memang langsung gitu dari lulus langsung kerja di satu perusahaan asuransi seperti itu. Oke, baik. Berarti memang dilatar belakangi oleh lingkungan ya pada saat kuliah S1 di IPB yang memang tadi secara background mungkin dosen-dosennya banyak yang matematika, spesifikasinya statistika gitu ya Pak Ari, ya. Iya Sehingga betul. membawa Pak Ari untuk eh, ya tadi concern ke arah sana. Ya memang ju- eh, jurusan statistika pertama ya Pak, kalau nggak salah ya di Indonesia ya, udah di IPB. Iya masalah itu. Benar ya? Kalau nggak salah gitu ya. Jadi jurusan matematika pertama di Indonesia itu ada di Bandung ya di ITB. Jurusan statistika pertamanya ada di Bogor ya. Kalau kalau saya nggak salah sejarah. Menarik sekali ini ya. Kalau tadi Pak Ari cerita suka matematika ya, saya saksi hidup sendiri ya. Karena memang tadi saya cerita di awal karena teman sekelas ya beberapa kali kita sekelas ya. Memang beliau sangat suka matematika ya. Jadi kalau kita mungkin nilai nilai ujiannya dulu apa UTS atau MIT itu saya lupa. Mungkin ada yang 80. Kalau Pak Ari memang di rapotnya 100 gitu ya. Jadi PMDK kayaknya waktu ngajin PMDK oke gitu maksudnya. Oke, kita lihat rapotnya. Matematika berapa nilai 100 ya udah masuk gitu. Jadi alhamdulillah gitu maksudnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik ingin tahu bebas ya apakah mau ke esensi materi atau yang secara umum silakan. Saya sudah pancing beberapa pertanyaan tadi. Pak Eko mungkin masih ada mungkin bisa bertanya. Ya, kalau di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sendiri, Pak Arif mohon izin. Jadi kita ini memang program studi matematika yang memang baru eksis ada di tahun ini ya. Karena fakultas tergabung dalam Fakultas Sains dan Teknologi yang sudah ada dari tahun 2019, namun si prodi matematikanya sendiri itu baru eh, mulai ya itu di tahun ini ya, di tahun 2023. Nanti mungkin sesuai saran dari Pak Ari kita juga akan apa namanya
akan mengembangkan ya. Salah satunya juga di dalam bidang matematika aktuaria ini bisa bekerja sama dengan beberapa asosiasi seperti itu ya Pak ya. Baik, ada mungkin pertanyaan? Kalau nggak ada, eh, ya mungkin eh, saya tertarik tadi itu ingin menanyakan tentang, hmm, jadi di dalam aplikasinya tadi Pak, eh, atau tadi waktu waktu proses perhitungan kan Pak Ari sempat mencontohkan kita pakai Excel gitu ya. So itu mungkin untuk data yang lebih kompleks kita bisa menggunakan tadi ya program-program yang sempat dibacakan di CV-nya Pak Ari gitu ya Pak. Ya, ya jadi itu buat ini aja ya apa demonstrasi aja pakai Ya. Excel kan. Eh, nyatanya kalau pricing sih mungkin bisa aja ya, karena kan kalau pricing itu data yang kita punya mungkin kan data asumsi ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi kan cuma bobot-bobot aja ya. Sedangkan kalau nanti kan kita mau evaluasi, tentu evaluasi kan berdasarkan data real ya. Data real itu kan bisa sampai jutaan. Nah, itu nggak mungkin pakai Excel. Jadi beberapa, kalau di aktuaria kita sih banyak mengenal software ya, software aktuaria. Contohnya itu kayak Popper, Moses, dan lain-lain ya. Cuman di kantor saya sendiri karena itu lumayan mahal ya. Jadi biaya sewanya itu setahu saya itu eh setahunnya itu bisa sampai ya ratusan juta lah ya biaya sewanya ya kan lumayan ya gitu. Jadi kalau preminya triliunan sih ya 200 juta gampang lah ya. Tapi kan kalau di ASKI itu karena eh, apa, produksinya tidak terlalu besar, jadi kita pakai apa yang ada di open source. Nah, salah satu yang biasa saya pakai itu di yang tadi disebutkan ya di Julia ya. Jadi Julia itu bahasa pemrograman baru, cuman dia itu seperti kayak apa ya, sintaksnya itu mirip dengan Python, cuman di performance-nya itu bisa mendekati C seperti itu. Kita tahu ya kalau Python itu kan relatif lambat ya. Kalau untuk makanya kalau kita mau ah, menggunakan apa untuk seperti mesin learning gitu ya, menggunakan Python itu perlu apa ya? Perlu apa hardware yang lebih bagus gitu loh. Jadi menggunakan GPU, GPU-nya bisa tebel gitu loh. Itu kalau kita mau apa memodelkan mesin learning seperti itu. Nah, kalau itu kan nggak segitunya gitu. Makanya saya waktu itu ya udah kita pakai. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Ini ada pertanyaan Pak di kolom chat, mungkin akan saya bacakan dari, mau izin Ibu atau Bapak ya, Pak Surya Pratiwi. Jadi pertanyaannya, di dunia kerja yang semakin menuju digitalisasi, apakah profesi seorang aktuaris ini di masa depan dapat tergantikan oleh AI? Nah, ini gimana nih Pak pendapatnya nih dari Pak Ari? Silakan. Kalau dari yang saya amati ya, jadi aktuaris ini kita sudah profesinya sudah lumayan kuat ya. Jadi salah satu eh, kan kalau kita baca ya itu profesi salah satu komponen-komponennya itu kan seperti apa namanya ujian seperti itu ya. Terus adanya lembaga apa namanya seperti lembaga profesi, terus juga ada mana eh, peraturan-peraturan yang memandatkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat perkembangan eh, kecerdasan buatan sekarang ya AI ya kan banyak seakan-akan dia bisa menggantikan beberapa profesi ya. Nah, cuman kalau yang saya pelajari aktuar ini sudah cukup mature ya sebagai profesi. Jadi sepertinya nggak akan bisa digantikan. Walaupun perhitungan-perhitungannya itu pasti bisa ya. Saya yakin pasti bisa ya. Perhitungan-perhitungan aktuaria itu pasti bisa digunakan AI. Terus misalkan laporannya pun bisa dibuat dengan menggunakan AI, tapi orang yang bertanggung jawab atas itu harus seorang aktuaris seperti itu. Sama seperti ini ya, profesi dokter ya. Kita tahu kan dokter itu kan nggak akan itu dengan AI ya, walaupun semakin canggih, semakin canggih alatnya, nah itu hanya sebagai tools saja gitu loh. Sedangkan yang bisa melakukan diagnosa
itu ya harus seorang dokter gitu loh. Karena dia yang tanggung jawab gitu. Walaupun dia pakai komputer yang kayak gimana gitu ya. Nah, itu kan harus ada deh pas lagi di mana? Pas lagi di diagnosanya itu harus ada tanda tangan dari dokter seperti itu. Jadi dokter itu semakin lama ya semakin banyak gitu dan nggak akan pernah bisa digantikan dengan AI sama seperti aktuaris itu. Jadi kalau misalkan tadi ada mana ya, jangan ragu ya kalau mau nanti berkecimpung di profesi aktuaris ya, karena salah satu profesi yang mungkin nggak bisa lah digantikan dengan tadi AI seperti itu. Berbeda dengan aktuaris-aktuaris yang mungkin belum mature ya. Seperti contohnya kalau saya lihat ya, programmer ya. Nah, kalau programmer itu walaupun dia cerdas gitu ya, nah itu ternyata kan bisa aja. Ada tuh yang kayak ChatGPT kan dia membuat program-program sederhana ya. Nah, itu secara mana? Secara regulasi nggak ada tuh yang menyatakan di undang-undang ini harus dilakukan oleh programmer itu nggak ada gitu ya. Jadi terserah mau menggunakan apa, yang penting softwarenya jadi kan gitu ya kalau program ya. Jadi itu menurut saya sih masih bisa gitu. Tapi kalau aktuaris nggak boleh. Seperti yang tadi saya di slide tadi ya kan, kita tuh si OJK menyarankan bahwa harus punya aktuaris gitu, bukan harus punya software yang bisa melakukan perhitungan aktuaris kan nggak seperti itu gitu. Jadi seperti itu sih kalau itu. Oke, mungkin kalau boleh saya pertajam pertanyaannya Pak. Dari tadi kan ada beberapa ini ya tugas ya yang wajib di ini oleh aktuaris itu. Mungkin dari part-part itu mana yang kira-kira tidak mungkin ya dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan gitu Pak. Tadi kan yang Pak Ari contohkan yang bagian 3 ya sampai aplikasi itu. Kira-kira dari part itu mana yang ini nggak mungkin nih. Ini emang harus human nih ya, nggak bisa oleh kecerdasan buatan. Kalau Ya, dokter, kalau saya ya, share oke, lagi aja. iya, ya, oke Pak. Ya, ini di slide yang sebelumnya ya. Ya kalau saya bilang sih dengan kecanggihan AI sekarang ya, kecanggihan AI sekarang kan AI itu udah ngeri banget ya. Ya itu bisa, ya semuanya ini harusnya sih bisa ya. Cuma memastikan kualitas kualitas data statistik gitu ya. Melakukan evaluasi, merancang, melakukan perhitungan. Ini sepertinya sih bisa semua ya. Kalau menurut saya ya, apa namanya? eh Soalnya udah canggih banget lah AI. Iya, Cuman iya, tadi kan AI itu bahkan bisa bikin mana lukisan kayak gitu ya. Tapi siapa yang mau beli lukisan AI kan enggak ya gitu ya, iya, maksudnya gitu iya, loh. iya, Itu iya, karena iya, profesinya itu udah kuat gitu loh. iya, iya, Seniman itu ya kita tuh ngelihat siapa yang melukis gitu loh. Kalau kita bilang ini yang melukis AI, nah kita ngapain beli gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat oh si yang melukis adalah si ini, nah itu kita mau beli gitu loh. iya. Gitu. Oke, ya, ya, saya menangkap jawaban dari Pak Ari. Mungkin sama kayak tadi. Mungkin one day ada aja teknik atau apa yang dia bisa bedah sendiri, dia apa melakukan operasi sendiri, mungkin operasi kecil, operasi sesar, kemudian nanti bisa keluar apa, ada prosesnya gimana. Tapi kan tetap aja nanti ada siapa yang bertanggung jawab atas itu misalkan ya. Yang bertanggung jawab ya dokter Iya, dokter itu gitu ya misalnya ya dokter iya. itu. Kita nggak mungkin nyalahin robotnya yang Iya, salah kan. ini Nggak robotnya mungkin. salah. Ini algoritmanya ada yang kurang pas misalkan ya. Tapi tetap aja ada yang ya intinya tetap ada manusia di sana ya, peran manusia dibutuhkan. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin melakukan apa memberikan pertanyaan atau diskusi, silakan. Mungkin kita masih punya waktu satu atau dua penanya ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, menarik juga ya. Saya juga malah gak kepikiran tuh Pak ya. Ini, tapi jangan-jangan kayaknya dosen juga bisa tuh ya tergantikan oleh AI ya. Kayaknya bisa juga ya Pak ya. Nanti nggak Ya, ada secara itu bisa. bisa Karena ya. kan itu ya. Cuman tinggal tadi profesinya kuat apa enggak. Terus ada mandatnya nggak gitu. Oh kan kalau Mas Kuku, Pak Kuku tahu SKKNI ya. Apa kayak, Ya nah ya itu kan ada beberapa. Nah itu nggak bisa tuh yang harus itu harus yang orangnya. benar seorang. Itu salah satu perlindungan dari
manusianya tuh ya, Ya, SKKN. SKKN ini ya, ada di beberapa apa rincian kerja beberapa bidang. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya baik. Kalau begitu, terakhir mungkin Pak Ari bisa meminta closing statement-nya ya. Mungkin lebih ke bagaimana mendorong adik-adik ya yang saat ini masih di mungkin di tingkat sekolah atau mungkin mahasiswa ya dalam hal ini yang masih berkecimpung di semester awal atau yang menekuni matematika, kiat-kiatnya dan motivasinya apakah pilihan kita eh, cocok ya, maksudnya kita memilih matematika sebagai bidang yang kita tekuni itu cocok ya atau tepat. Nah, kira-kira gimana nih motivasinya dari Pak Ari? Silakan, Pak. Ya, kalau untuk motivasi seperti saya jelaskan ya. Jadi profesi aktuaris ini juga sebenarnya dibilang baru juga enggak, dibilang lama juga. Ya lama juga sih gitu. Cuman baru perkembangannya tahun-tahun ini sangat cepat ya. Tapi bukan berarti dengan banyaknya orang gitu. Justru nanti kan kalau di kurva permintaan penawaran itu kalau penawarannya semakin banyak, harga semakin rendah ya. Justru menurut saya sih enggak ya. Jadi karena talent-talent yang ada di aktuaria itu cukup ini ya cukup bagus. Jadi bahkan bisa jadi nanti semakin perkembangan zaman malah semakin talent-talent aktuaria itu semakin dibutuhkan dan tentu kalau berkualitas itu harganya itu apa gajinya itu juga bukan berarti akan menurun tajam seperti itu. Jadi kalau mau adik-adik yang ingin mengambil aktuaria ambil matematika ya di UIN ya eh, bisa melalui bisa pokok ini ke aktuaria dan mungkin karena saya cukup dekat ya dengan Pak Dimas ya jadi kalau memang kan ada mahasiswa calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang ingin benar-benar tahu ya di dunia kerja itu seperti apa nah itu bisa nanti saya coba mentor seperti itu Baik. itu sih. Atau nanti mau kita ini apa jadwalkan kuliah praktisi. Jadi memang dalam suatu universitas memang biasanya meminta praktisi mengajar gitu ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Secara Zoom mungkin ya, secara online itu bisa. Ya boleh boleh Oke, baik. Terima kasih Pak Ari atas ya sama-sama motivasinya. Pak Koko. Terima kasih Selanjutnya Bapak Ibu semua. kita ada MC silakan sesi ini ya secara simbolis ya. Iya, penyerahan sertifikat Pak secara simbolis melalui Zoom. Ya, baik. Pak Ari mohon izin, mohon berkenan. Ini secara simbolis ya kita sampaikan sertifikat untuk Pak Ari Agustiansa, SSI, SAI, FIIS ya dalam kegiatan Bincang Matematika seri 1.2 dengan judul Penerapan Matematika Aktuaria di bidang industri asuransi syariah. Terima kasih Pak Ari atas kesediaannya, ilmunya, waktunya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda ya Pak ya dan mudah-mudahan apa yang Pak Ari bagikan untuk kita semua ilmunya ini dapat kita terapkan, dapat kita aplikasikan dan menjadi amal jariah Pak Ari ya. Terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak Ya kapok sama-sama nih Pak Koko. yang Terima kasih juga. berikut. Ya. Iya baik, terima kasih Pak Ari. Eh, sebagai informasi juga kegiatan Bincang Matematika seri 1 ini juga masih akan berlangsung ya Bapak Ibu. Mohon izin yang berikutnya nanti kita akan menghadirkan beberapa pemateri yang lain yang tentu saja yang konteksnya bersesuaian dengan pengaplikasian matematika itu sendiri untuk beberapa bidang eh, kehidupan gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baiklah, cara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rauf. Kepadanya disilahkan.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wal sahabati Rasulillah ajma'in. آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعما كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana sih? Saya Saini Hayatunulillah selaku Master F Ceremonies pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima Bapak kasih Ibu banyak semua. ya. Ya, makasih Bapak sama-sama. Ibu, terima Bapak kasih Ibu. ya. Ya, terima kasih. Izin lagi ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri Zoom meetingnya. Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran ya untuk mengirimkan sertifikat kegiatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.